Lembaga Survei Indikator Politik merilis hasil jajak pendapat soal isu dinasti politik yang belakangan ramai di masyarakat. Terlebih lagi setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi, (MK), terkait syarat calon presiden dan wakil presiden. Peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei bertajuk Efek Gibran dan Dinamika Elektoral Terkini secara virtual, Minggu, 12 November 2023, mengatakan, putusan MK tersebut sebenarnya tak memantik kekhawatiran publik soal potensi politik dinasti. Berdasarkan hasil survei, mayoritas publik menilai biasa saja terkait isu tersebut. Ada 42,9% masyarakat yang merasa isu politik dinasti tidak terlalu mengkhawatirkan, biasa saja, ujar Burhanuddin. Sementara yang menilai khawatir dengan politik dinasti atas putusan MK, kata Burhanuddin, ada 39,2%. Namun, angka ini justru merupakan penurunan jika dibandingkan temuan Oktober. Pada rentang 16 hingga 20 Oktober, terdapat 47,9% yang merasa khawatir soal politik dinasti. Pada awal November, terjadi sedikit penurunan, menjadi 39,2%, beber Burhanuddin. Sebaliknya, persepsi publik yang tak mengkhawatirkan isu politik dinasti terjadi peningkatan. Jika semula 33,7%, kini naik menjadi 42,9%. Pada temuan lain, mayoritas publik juga menilai politik dinasti tidak akan mengganggu demokrasi. Ini karena pesta demokrasi dilakukan secara langsung oleh rakyat. Sekitar 52,6% lebih berpendapat politik dinasti tidak menjadi persoalan selama masih melalui proses pemilu secara langsung oleh rakyat. Sementara yang berpendapat sebaliknya, masih cukup besar, mencapai 36,3%, imbuh Burhanuddin. Survei Nasional Indikator dilakukan dalam rentang 27 Oktober 1 November 2023, menempatkan 1.220 responden melalui wawancara tatap muka, dengan tingkat kepercayaan mencapai 95%. Isu-isu aktual, satu. Nah, ini dua survei terakhir kita bandingkan. Sebagian besar mengatakan biasa saja di warna merah ini. Artinya cenderung permisif, toleran sama politik dinasti. Ya. Mereka yang mengatakan politik dinasti mengkhawatirkan atau sangat mengkhawatirkan, trennya menurun dibanding survei pasca MK mengambil putusan. Nah, saya termasuk yang kaget juga ya. Saya pikir ini isu yang cukup menarik perhatian, tapi ternyata masyarakat kita tidak terlalu memusingkan gitu. Ya. Dan ini bisa dibahas lebih jauh ya dalam riset akademik. What went wrong sama masyarakat kita cenderung lebih toleran ya. Meskipun yang mengatakan sangat atau cukup mengkhawatirkan masih lumayan ya, total ada 39%. Tetapi trennya turun dibanding pasca MK mengambil putusan. Nah, makanya tadi saya dalam wawancara dengan sebuah media televisi yang viral itu saya sebut apa yang terjadi belakangan itu seperti istilahnya Pramudia Anantatur, itu seperti badai dalam secangkir kopi. Jadi dalam sebuah wawancara dengan majalah Sintesa, Pram menyebut istilah badai dalam secangkir kopi untuk mengatakan apa yang terjadi di tingkat elit itu tidak serta-merta dianggap penting oleh publik. Nah, konteksnya waktu itu dia sedang menceritakan bahwa G30 SPKI itu sebenarnya biasa, kecil, hanya sekedar badai dalam segelas kopi. Nggak ada itu, nah, istilahnya begitu. Jadi dia pengen tune down ya G30 SPKI. Kemudian dia ungkapkan tuh istilah badai dalam secangkir kopi. Nah, kalau misalnya fenomena dinasti politik itu hanya ramai di medsos, tetapi secara elektoral tidak punya efek, ya saya pakai istilah itu. Tetapi kalau ternyata itu merembes ke bawah dan masyarakat menganggap ini isu yang sangat serius, ya tentu bukan badai dalam secangkir kopi, tapi badai tornado beneran gitu. Nah, sejauh ini kami belum menemukan badai tornado itu gitu. Buktinya malah naik Prabowo Gibran ya, setelah isu dinasti itu naik. Nah, apakah sosialisasinya yang kurang? Nah, apakah masyarakat kita yang tidak memperdulikan isu etis macam ini gitu? Ini kan sebenarnya saya pribadi sedih juga gitu. Kenapa isu etis yang krusial ini tidak jadi
perhatian serius oleh masyarakat secara luas. Tetapi ya data ya begini, data esitis gitu ya. Sebagian tidak mempersoalkan, kan inkonsisten sama sebelumnya. Politik dinasti tidak menjadi persoalan selama melalui proses pemilu secara langsung oleh rakyat. Yang menganggap persoalan 36%. Bagaimana efeknya? Kalau mereka menganggap politik dinasti itu mengkhawatirkan, itu cenderung memilih Mas Anies. Ya. Tetapi kalau menganggap bahwa politik dinasti itu biasa saja dan tidak mengkhawatirkan, cenderung memilih Pak Prabowo. Nah ini yang tadi saya sebut ya. Jadi posisi Mas Ganjar sama Pak Mahfud itu kayak terjepit di antara dua narasi besar. Ya. Jadi narasi ini itu jadi concern utama tim Mas Ganjar gitu ya, Bung Masinton ya. Tetapi secara elektoral yang mengambil keuntungan malah Mas Anies. Gitu ya. Kalau misalnya semakin banyak warga yang menganggap politik dinasti mengkhawatirkan. Demikian juga dengan ini. Jadi kalau misalnya mereka menganggap bahwa politik dinasti itu menghambat demokrasi, pilihan terhadap Anies jauh lebih tinggi dibanding yang menganggap politik dinasti tidak menjadi persoalan. Sebaliknya, mereka yang menganggap politik dinasti tidak menjadi persoalan cenderung memilih Pak Prabowo dan dalam kadar tertentu memilih juga Mas Ganjar. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.